Baik, judul khotbah saya yaitu peran wanita antara istri dan ibu. Saya ingin agar kita semua membuka Alkitab atau mungkin ada di layar dari Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua wanita bisa menjadi istri, tetapi tidak semua wanita bisa menjadi ibu yang baik, yang mengasihi suami dan anak-anaknya. Kasih ibu itu relevan. Kita melihat seorang ibu ataupun walaupun binatang sekalipun yang menjadi ibu atau kalau binatang induk ya, dia sangat mengasihi anak-anaknya. Walaupun singa atau harimau binatang buas, tapi dia tidak mau makan atau menyusahkan anaknya, tapi dia mengasihi. Karena itulah kasih seorang ibu. Ibu yang baik, ada pepatah yang mengatakan, kasih anak sepanjang galah, tetapi kasih ibu sepanjang jalan. Kalau kita mau ukur ini jalan ini, wow, galah itu cuma berapa meter, 3 atau 4 meter. Galah kalau orang Manado bilang dubo-dubo ya. Kalau mau cungkil mangga atau ada tinggi pakai galah, baru bisa jatuh mangganya. Jadi itulah kasih ibu, luar biasa saudara-saudara. Kita berbangga sebagai wanita yang bisa menjadi ibu yang baik. Ibu yang baik rela berkorban untuk suami dan anak-anaknya. Kalau makanan hanya sedikit, ibu rela menahan lapar asal suami dan anak-anaknya bisa makan kenyang. Ada sebuah cerita, ada satu keluarga. Mereka ini senang makan ikan. Dan istrinya suka masak ikan ya. Dan anak-anak dan suami suka sekali makan ikan. Mereka makan dengan lahap. Mereka sudah tidak ingat ibunya ada. Jadi mereka makan bagian daging-daging, tinggal kepala buat ibu. Ya sudah, ibu dia karena dia mau mengalah, jadi dia makan saja walaupun kepala mungkin ada daging-daging sedikit ya, ada ambil saja itu makan. Jadi setiap hari begitu, ibu makan kepala ikan. Jadi anak-anak dan suaminya pikir, oh mama ini paling suka kepala ikan. Pada suatu hari, waktu ibu ini berulang tahun, ayah atau papa ini dia katakan sama anak-anak, kita kasih hadiah apa ya buat mama? Ada yang usul kepala ikan. Karena mama paling senang sekali. Kita pesan di restoran yang mahal, suruh masak yang baik, tapi khusus kepala saja. Tidak ada daging-dagingnya, kepala saja. Mungkin bikin kepala ikan kakap asam manis, dihias pakai tomat, wortel dan lain-lain. Kita taruh di tempat yang bagus dan kita bawa untuk mama. Pada waktu ulang tahun, mama sudah senang. Ma, kami ada bawa hadiah untuk mama. Mama senang, aduh suami dan anak-anak saya mau kasih hadiah. Hadiah apa ya? Pada waktu mama buka, aduh kepala ikan. Sebenarnya mama ini tidak suka makan kepala ikan. Jadi, astaga, padahal ini kepala ikan saya tidak suka. Tapi karena suami dan anak-anak pikir dia suka kepala ikan, maka mereka bawa hadiah kepala ikan. Itulah cerita singkat bagaimana ibu ini dia mau rela berkorban untuk anak-anaknya sehingga dia dapat hadiah kepala ikan. Saudara-saudara, tetapi ada ibu yang tidak mau berkorban untuk anak-anaknya. Ibu ini cinta diri, egois. Mama dulu, sini kamu sebentar. Yang penting mama dulu makan yang enak-enak. Kamu belakangan saja, anak-anak dan suami. Kalau mama sudah kenyang, ada sisa baru kamu makan. Apakah itu ibu yang baik? Tentunya tidak ya. Tetapi ada ibu-ibu yang begitu. Sehingga di dalam Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat 15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak yang dikandungnya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi Tuhan berkata, walaupun ada wanita yang begitu tidak mengasihi anaknya,
Tetapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah tidak melupakan kita, anak-anaknya, manusia yang berdosa ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya ada banyak kategori untuk menggambarkan sosok seorang wanita. Tetapi pada sahabat ini, Oma hanya mengambil 3 pokok saja yang diambil dari kata ibu, yaitu I, B, dan U. I, ibadah, B, bijaksana, dan U, ulet. Mari kita bicarakan satu persatu. Yang pertama, I, ibadah. Ibu harus rajin beribadah. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Seorang ibu yang baik dan berhasil adalah ibu yang mengutamakan Tuhan dan ibadah, yaitu beribadah dalam segala aktivitasnya. Mulailah dengan renungan pagi. Bangunkan anak-anak untuk mengikuti renungan pagi dan juga renungan malam sebelum mereka tidur. Sejak mereka masih kecil, jangan kita bilang, anak kecil tinggal sudah, tidak usah dia dengar renungan, dia tidak tahu apa-apa kok, tidak mengerti. Jangan ibu-ibu, bawalah dia supaya nanti dia terbiasa. Sampai dia dewasa, sampai dia besar, dia terbiasa. Bahkan dia dengar-dengar lagu waktu pagi atau bisik, doa. Dia sudah, sekarang ada ibadah. Jadi jangan kita pikir anak-anak tidak perlu. Tapi dari kecil kita harus ajak mereka ikut beribadah. Daripada ada ibu-ibu yang dikatakan anak-anak ini kalau ikut ibadah ini bikin ribut saja. Nih, lihat HP, nih, lihat sini. HP ya. Supaya jangan ribut deh, ada ibadah. Nih, HP. Jadi ibu-ibu sekalian, dikatakan di sini di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Ulangan pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi setiap saat kita bicarakan tentang Tuhan, tentang firman Tuhan kepada anak-anak kita, walaupun mereka masih kecil. Dikatakan apabila duduk-duduk di rumahmu, kita ceritakan tentang firman Tuhan. Kita terangkan itu kepada mereka. Mungkin dalam perjalanan kita bisa lihat ini ya, tanaman ini Tuhan yang ciptakan. Coba lihat. Nah, jadi mereka selalu diajarkan untuk mengingat akan Tuhan, untuk selalu mengenal Tuhan. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya itu. Kalau kita sudah didik anak-anak kita dari kecil, maka pada masa remaja dan masa tua pun dia tidak akan menyimpang dari jalannya itu. Amsal 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Kita lihat anak kalau tidak dididik, dan kalau memang anak ini ada anak yang baik, yang bijak, kalau sudah dididik dengan baik, itu siapa yang senang? Ayah. Anak ini hebat, luar biasa, sopan, bagus apa papanya. Tapi kalau anak yang nakal, anak ini nakal sekali, siapa sih ibunya? Jadi ibu yang disalahkan. Jadi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Kita baca kutipan Roh Nubuat yang terdapat dalam Membina Keluarga Bahagia. Pada hari Allah itu akan nyata kelak betapa banyaknya hutang dunia ini kepada para ibu yang beribadah. Banyak orang yang telah menjadi penganjur kebenaran dan mengadakan reformasi dengan tiada gentar
orang yang berani berbuat dan menentang, yang telah berdiri teguh di tengah-tengah ujian dan pencobaan. Orang yang memilih kepentingan kebenaran yang mulia dan yang suci serta kemuliaan Allah lebih daripada kehormatan di dunia atau nyawanya sendiri. Kita baca di dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 230 paragraf pertama. Saudara-saudaraku, terlebih khusus ibu-ibu ya, setelah sembahyang atau ibadah pagi, siapkan makanan, jangan malas. Aduh, tunggu dulu, saya mau lihat HP dulu. Jadi jangan langsung pegang HP, tapi siapkan sarapan untuk anak-anak kita dan juga suami kita sebelum mereka ke sekolah ataupun ke kantor. Dan pada waktu mereka di luar rumah, harus doakan mereka. Omanya sampai tua begini, kalau anak-anak pergi, selalu doakan mereka apabila mereka berada di luar rumah. Jadi ibu-ibu, kita harus doakan anak-anak dan suami kita apabila mereka berada di luar rumah. Kita ada beberapa contoh di dalam Alkitab ibu-ibu yang beribadah. Contoh yaitu Hana. Hana ini seorang ibu yang beribadah. Dia belum ada anak, dia berdoa, Tuhan, kalau Tuhan kasih anak, saya akan serahkan dia kepada Tuhan. Dan betul, pada waktu dia mendapatkan anak Samuel, maka Samuel itu dia serahkan kepada Tuhan. Jadi kita lihat Samuel. Begitu pula ada ibu yang lain, Yokebed, mamanya Musa juga. Orang yang beribadah selalu mendoakan Musa, sehingga Musa walaupun sudah tinggal di istana raja, dia tetap ingat untuk menyelamatkan bangsanya. Kemudian Maria, mamanya Tuhan Yesus. Jadi Maria juga seorang yang sangat beribadah, mendidik Tuhan Yesus pada waktu dia masih kecil. Eunike itu ibu dari Timotius. Dan juga bukan cuma Timotius, bukan cuma ibu yang disebut dalam Alkitab, tapi siapa lagi? Neneknya Lois. Jadi neneknya juga lah, nenek ya, oma-oma harus juga mendidik cucu-cucu kita. Kemudian ada cerita tentang Susan Wesley. Susan Wesley ini dia mempunyai anak banyak. Kalau tidak salah oma baca 18 anaknya, tetapi anak 8 meninggal, jadi tinggal 11. Dan setiap hari dia memerlukan 1 jam untuk mendoakan anak-anaknya dari kecil sampai besar. Dan pada waktu dia berdoa, dia siapkan waktu 1 jam untuk doakan anak-anaknya setiap hari. Kemudian kalau dia lagi berdoa di kamar, yang anak-anak besar menjaga adik-adiknya yang kecil dan mereka tenang, tidak mau mengganggu ibunya. Dan apa hasilnya? Susan Wesley, anak-anaknya menjadi orang-orang yang setia, bahkan yang satu menjadi pengkhotbah terkenal yaitu John Wesley, dan yang satu menjadi penulis lagu yang terkenal yaitu Charles Wesley. Karena berkat doa ibu. Tetapi ada dalam Alkitab yang ibu-ibu yang tidak beribadah, yang jahat, yang garang, seperti Herodias. Herodias ini adalah ibu yang haus darah. Bayangkan dia suruh anaknya menari Salome, menari, dan hadiahnya apa? Minta kepala Yohanes Pembaptis. Sadis betul ya, haus darah. Kemudian istri Ayub. Apa kesalahannya? Dia cuma suka Ayub pada waktu jaya. Setelah Ayub sudah jatuh miskin, sudah kudisan, dia mulai tinggal sudah Allahmu itu. Buat apa kau beribadah? Dia apa? Meninggalkan suami di masa susah. Dia tidak setia. Kemudian Delila ini istrinya siapa? Simpson. Simpson ini orang yang kuat. Kemudian Delila dia bujuk, Simpson, kalau kau sayang sama saya, kasih tahu di mana kekuatanmu. Akhirnya Simpson kasih tahu bahwa kekuatannya di mana? Rambut, betul. Dan
Delilah dikasih tahu sama musuh-musuh Simpson, saya sudah tahu rahasianya. Itu pokoknya kamu potong rambutnya, pasti dia tidak ada kekuatannya lagi. Dan kita tahu semua ceritanya, cerita selanjutnya. Kemudian Isabel yaitu istri dari Raja Ahab. Orang yang tamak, sudah ratu, sudah istri raja, masih ingin kebun anggur dari seorang Nabot. Dan dia suruh supaya Nabot ini dibunuh dan supaya dia punya kebun anggur dia yang dapat. Kemudian Safira ini istri dari Ananias yang apa? Loba, gila uang toh, ada pokoknya tidak setia tentang keuangan. Kemudian yang berikut istri Potifar, istri yang haus seks. Jadi itulah istri-istri, beberapa istri yang tidak baik di dalam Alkitab. Baik, kita pindah ke huruf kedua. Tadi I dari huruf ibu, IBU. Sekarang huruf kedua yaitu huruf B. B ini Oma ambil bijaksana. Istri yang baik dan berhasil, dia bijaksana mengatur keuangan rumah tangga. Dahulukan perpuluhan dan persembahan terpadu. Dan pakai skala prioritas. Jangan boros supaya tidak lebih besar pasak daripada tiang. Kita sudah tahu, ibu-ibu sudah tahu suami kita pendapatannya sebulan berapa. Jadi kita harus setelah suami memberikan uang kepada kita, kita apa? Doakan berkat itu, kemudian sisihkan apa? Dahulu perpuluhan. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Kita sisihkan, Tuhan punya. Kemudian ada persembahan terpadu dan sisanya baru kita pakai. Harus apa? Pakai skala prioritas sehingga pengeluaran dan pemasukan seimbang. Jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Jangan sampai dikatakan, ada pepatah mengatakan lebih besar pasak daripada tiang. Jadi kita harus mengatur keuangan dengan baik supaya kita tidak perlu berhutang. Dikatakan kalau berhutang itu memalukan suaminya. Kita baca Amsal 31 ayat 11 dan 12. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Tetapi ibu yang boros dan suka berhutang memalukan suami. Terdapat di dalam ayatnya, terdapat dalam Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jadi ibu-ibu jangan hanya mau beli sesuatu kemudian pinjam uang kepada orang, memalukan suami kita. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan suka boros. Jadi dikatakan dalam Ibrani, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ibu atau istri bisa juga harus mengatur waktu. Ada ibu-ibu yang terlalu capek bekerja sampai sudah tidak bisa atur waktu. Tidak bisa lagi atur waktu untuk berdoa, bahkan untuk urus diri saja, mandi saja kadang-kadang 2 hari sekali. Jangan sampai begitu. Kita harus hias diri juga supaya suami, aduh istri saya rumah sudah beres tapi kok dia masih cantik. Jadi sehingga dia tidak melirik di sebelah-sebelah. Karena kalau istrinya masih cantik. Tapi kalau istrinya buat apa mau menghias diri? Sudah jadi milik saya. Nah mungkin dia berpaling kepada yang lain. Sekarang ini setan sangat menggoda rumah
tangga. Dan dia berusaha untuk berbagai cara apapun supaya merusak rumah tangga. Sehingga di dalam rumah tangga banyak perceraian. Baik, istri juga harus belajar tata boga. Tata boga ya, harus belajar masak. Sekarang sudah bisa, lihat di Google. Lihat di Google saja. Kalau dulu tidak. Jadi harus belajar tata boga. Masak makanan walaupun sederhana. Mungkin tahu atau tempe atau sayur. Tapi kalau masak bervariasi, anak-anak senang. Dan suami juga senang. Kemudian istri juga harus belajar. Tahu bisa kasih ajar anak-anak. Masa anak-anak SD membuat PR, aduh saya tidak tahu. Jadi supaya tuntun mereka bisa buat pelajar PR. Kemudian istri juga harus tahu kesehatan. Supaya anak-anak yang sakit pertolongan pertama dia berikan. Jadi harus belajar juga tentang kesehatan. Jadi kita baca dalam Amsal 31 ayat 15 dan 27. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Jadi kita harus menjadi ibu yang rajin, jangan malas. Supaya kita melihat apa-apa yang bisa kasih beres di rumah. Ya, makanan apa yang kita bisa atur untuk suami dan anak-anak. Amsal 31 ayat 27 dan 28. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Kita baca kutipan roh nubuat yang terdapat di dalam Membina Pola Makan dan Diet. Pendidikan pertama yang harus didapatkan anak-anak dari ibunya semasa kanak-kanak ialah tentang kesehatan tubuh mereka. Mereka harus diberikan makanan sederhana yang berkualitas tinggi dan yang mempertahankan kondisi kesehatan. Makanan ini hanya dimakan pada jam makan yang sudah ditentukan. Jangan lebih dari 3 kali sehari. Malahan 2 kali makan lebih baik daripada 3 kali. Jikalau anak-anak diatur dengan benar, mereka segera dapat mempelajari bahwa mereka tidak akan mendapat apa-apa dengan menangis atau merengek. Ibu yang bijaksana akan mendidik anak-anaknya bukan hanya demi kesenangannya yang sekarang, tetapi kebaikan mereka di kemudian hari. Untuk mencapai maksud ini, dia akan mengajar anak-anaknya satu pelajaran penting, yaitu penguasaan selera dan penyangkalan diri, supaya mereka makan, minum, dan berpakaian hanya sehubungan dengan kesehatan. Kita ambil kutipan dari Membina Pola Makan dan Diet, halaman 223, paragraf 3. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu dan ayah harus juga mendidik anak-anak mereka. Kalau ibu didik anak-anak perempuan, dari kecil sudah ajarkan mereka kebersihan, menyapu rumah, mencuci piring, atau membantu masak, atau bersihkan sayur. Kalau anak laki-laki dididik oleh ayahnya, mungkin bikin motor atau pokoknya pekerjaan laki-laki. Jadi itu bagian ayah, bagian suami. Ya, kita lihat, maka kalau ibu dan ayah bekerja sama mendidik anak-anak, maka mereka akan menghasilkan anak-anak yang baik. Baik, kita lanjut kepada yang ketiga. Tadi I, ibu, B, bijaksana. Kata yang ketiga U, yaitu ulet. Seorang ibu yang baik adalah ulet, tidak mudah putus asa, dan memiliki kemauan yang keras untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Tanpa menghadapi rintangan, harus bisa mengembangkan talenta yang ada.
Kita lihat di dalam Amsal 31 ayat 13 sampai 20 itu Raja Salomo dia memuji-muji istrinya, dan dia menuliskan di sini bagaimana ibu-ibu dapat mengembangkan talenta-talenta mereka. Dikatakan dia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Jadi ibu-ibu harus pergunakan talenta. Ada ibu-ibu yang bisa bikin kue, bisa jahit pakaian, bisa pergunakan talenta itu, karena itu bisa menambah income untuk keluarga. Tidak semua 100% tunggu sudah, yang penting bapak yang cari uang, saya boros-boroskan, saya saja, bapak cari uang, ibu menghabiskan uang. Jangan begitu, tapi kita harus sama-sama. Kalau Tuhan kasih talenta, pergunakanlah talenta yang ibu-ibu miliki. Kemudian ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ada halaman rumah. Kadang-kadang sekarang kalau ada rumah-rumah yang tidak ada halaman lagi ya, bisa tanam di polybag ya, bisa tanam kemangi, bisa tanam seledri tidak perlu, kalau mau masak tidak perlu pergi beli, sudah ada di situ. Bahkan ada yang tanam-tanam yang lain, apalagi yang opung, yang sayur yang tanam di air, itu kan gampang ya, dan walaupun tidak perlu kebun-kebun halaman yang besar. Tapi kalaupun ada tanah, pergunakan, jangan kosong-kosong. Kalau Vivi ini di rumah sudah penuh, dia punya kebun di halaman rumah penuh tanaman-tanaman. Tiap hari dia punya olahraga, siram segala rupa tanaman. Jadi pergunakan ya. Kalau hobi menanam, hobi bertani, pergunakan itu semua. Itu untuk kebaikan juga. Kemudian ibu memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Jadi kita sebagai ibu-ibu harus mempunyai belas kasih. Kita lihat ada yang perlu bantuan, kita bantu mereka. Pada yang miskin, yang memerlukan belas kasihan, kita bantu mereka. Ibu yang baik juga digunakan Allah untuk membantu pekerjaan Tuhan, menyelesaikan pekerjaannya. Contoh Nyonya Ellen G. White. Tuhan pakai Nyonya White untuk membantu pekerjaan Tuhan, menuliskan buku-buku yang diilhamkan oleh Tuhan. Kita baca di dalam Health Reformer tanggal 1 Maret 1880. Ibu yang saleh ini tidak bekerja untuk menempatkan tangan putranya di dunia agar dia dapat mengikuti kebiasaan dan praktiknya, tetapi dia berusaha untuk menempatkan tangannya di tangan Tuhan sehingga menghubungkannya dengan sumber segala hikmat, kebaikan, dan kuasa. Ketika Samuel akan menerima mahkota kemuliaan, ia akan melambaikannya untuk menghormati takhta dan dengan senang hati mengakui bahwa pelajaran setia dari ibunya melalui jasa-jasa Kristus telah memahkotainya dengan kemuliaan abadi. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah bicarakan mengenai 3 huruf dari kata ibu, yaitu ibadah, B, bijaksana, dan ulet. Tadi Oma punya judul peran wanita antara istri dan ibu. Sekarang kita bicarakan mengenai istri. Tadi ada hubungannya dengan tadi kesaksian dari dari Ibu Ivon. Mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 5. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 5.
Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dibenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Jadi ada mungkin suami-suami kita yang tidak suka beribadah, tapi setelah istrinya selalu menasihati untuk rajin beribadah, tapi dia buat apa? Kalau istrinya tidak hidup sesuai dengan apa yang istrinya ajarkan. Tetapi kalau istri-istri bisa hidup, bisa taat kepada firman, maka suami tanpa bicara apa-apa dia ikut dan melihat istrinya. Perbuatan istrinya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan menggepang-gepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Jadi perempuan itu harus tunduk. Efesus 5 ayat 22 lupa. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jadi istri tunduk, jangan sampai istri yang mau perintah suami. Kita sebagai istri, kita sudah memilih suami kita, maka kita harus tunduk kepada suami kita dalam hal-hal tertentu. Kecuali suami bilang, kau harus tidak boleh beribadah, begini. Nah, itu mungkin kita bisa melawan. Tapi kalau hal-hal yang baik, kita harus tunduk kepada suami kita. Ada sebuah keluarga. Keluarga ini istrinya sangat perempuan yang baik, sangat suka beribadah. Tetapi suaminya ini, dia suka bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Sehingga dia terpengaruh dan hampir setiap malam dia pulang dalam keadaan mabuk. Istrinya sangat sedih. Setiap malam dia tunggu suaminya sambil membukakan pintu. Kemudian dia katakan, sayang, kapan kau berubah? Janganlah melakukan hal-hal itu. Karena itu adalah hal yang tidak baik. Kemudian, ayolah, lebih baik berdoa dan ikut saya ke gereja supaya bisa masuk surga. Suaminya bilang, buat apa? Saya tidak mau masuk surga. Saya tidak suka masuk surga. Istrinya sedih sekali. Dan sesudah itu istrinya makin berbuat hal-hal yang lebih baik kepada suaminya. Kemudian walaupun suaminya itu hampir setiap malam pulang mabuk dan juga tidak segan-segan mengadakan atau KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, memukul, tapi istrinya tidak melawan, tetapi selalu melayani suaminya. Kemudian satu kali suaminya dalam keadaan setengah sadar, dia katakan, sayang, mengapa pukul-pukul tapi panggil sayang juga. Sayang, mengapa saya sudah jahat sama kamu, tapi kok kamu tetap baik sama saya? Istrinya begini, bilang, Pak, tadi kan yang kamu kan pernah bilang kamu tidak mau ke surga. Jadi sekarang ini saya membuat kamu merasakan seperti di surga, yaitu berbuat baik kepadamu supaya kamu merasa bahwa hidupmu sudah seperti di surga karena kamu tidak mau ke surga betulan. Akhirnya suaminya pikir, betul juga. Dan setelah itu dia mulai sadar dan berkat doa-doa istrinya juga akhirnya suaminya berubah dan menjadi orang yang baik dan setia. Akhirnya
suaminya, ikut istrinya, dan mereka menjadi keluarga yang berbahagia. Saudara-saudara sekalian, saat ini setan sangat-sangat berusaha keras untuk memisahkan suami dari istri. Dia suka banyak perceraian di dalam rumah tangga. Jadi kita harus selalu setia membina rumah tangga kita. Kita tidak mungkin menjaga keutuhan rumah tangga kita tanpa doa. Dikatakan, ada survei yang mengatakan rumah tangga yang selalu mengadakan renungan pagi dan malam dan setia membaca Alkitab, hanya 2 dari 100 yang bisa bercerai. Tapi rumah tangga yang tidak baca Alkitab, tidak malas atau tidak teratur mengadakan renungan, ada dari 100 hanya 2 yang tidak bercerai. Bayangkan saudara-saudara. Oleh sebab itu, marilah kita pertahankan. Kita sebagai ibu-ibu, kita membantu suami mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita juga dikatakan anak-anak kita berbahagia. Kita buatlah rumah tangga kita seperti sorga kecil di dunia ini. Kita buat mereka merasa aman dengan kata-kata yang lemah lembut. Kita ajar anak-anak kita jangan selalu dengar kata-kata emosi, marah, tapi kita ajar mereka dengan lemah lembut, maka anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik. Mari kita dengarkan, ada seorang ibu yang menuliskan puisi oleh Dorothy Nolter. Dia mengatakan begini, jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan amarah, maka ia akan belajar memusuhi. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia akan belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, maka ia akan belajar menyesali diri. Jika anak dipermalukan, maka ia akan belajar merasa bersalah. Jika anak dibesarkan dalam toleransi, maka ia akan belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dalam dukungan, maka ia akan belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, maka ia akan belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, maka ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan perlakuan yang sama, maka ia akan belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan persetujuan, maka ia akan belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia akan belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Kiranya kita semua mendengar puisi ini, kita juga bisa mengatur atau mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi baik seperti apa yang kita mau atau kita harapkan. Saudara-saudara, pada sahabat ini demikianlah khotbah Oma, dan terima kasih. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kemuliaan surga, Bapa yang kami sembah melalui putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada acara penutupan khotbah hamba-Mu pada siang hari Sabat Tuhan yang suci ini, kami mengucap syukur, banyak terima kasih ya Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami. Terlebih Roh-Mu sudah mengesahi hamba-Mu sehingga dapat membawakan firman pada Sabat ini. Kiranya
firman Tuhan yang sudah didengarkan oleh kami semua dapat menguatkan iman kami, lebih khusus ibu-ibu, supaya mulai saat ini kami boleh merubah kelakuan kami apabila ada hal-hal yang belum sesuai dengan firman Tuhan. Kami bisa merubahnya menjadi agar kami bisa membantu keluarga kami, rumah tangga kami menjadi keluarga yang merupakan sorga kecil di atas dunia ini. Berkati semua rumah tangga, umat-umat Tuhan di mana saja berada, baik yang berada di tempat ini maupun yang berada di Zoom ataupun di mana saja berada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni kami atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.